Anehnya enak. Ini enak banget. Aneh banget, nggak sesuai banget sama baunya. Tada. Jadi ini efeknya bener-bener hitungan detik. Kayak gue nggak tahu gue harus ngomong apa gitu. Apa gue jadi nggak ngomong ya? Oke. Sumpah hari ini panas banget sih. Gue gak tau kenapa agak ekstrim ya perbedaan antara musim hujan sama musim kemarau. Ini musim kemarau tiba-tiba kayak suhunya naik 10 Celcius. Sejam setelah gue matiin AC ini panas banget kayak. Ini kenapa sih Jakarta kalau lagi musim hujan dingin banget, musim kemarau panas banget. Jadi hari ini gue rencananya mau nyoba sebuah teh yang akan memberikan efek yang sangat menenangkan ke otak kita. Tapi sebenarnya ya, sejujurnya gue udah beberapa kali nyobain teh ini. Jadi teh ini itu menurut badan gue sangat membantu badan gue ini untuk ketika gue lagi banyak pikiran. Sebenarnya pikiran-pikiran ini juga datangnya dari sesuatu yang nggak nyata juga. Pikiran-pikiran ini datang dari skenario-skenario yang gue bikin sendiri di kepala gue karena kecemasan itu sendiri. Karena gue cemas, karena gue khawatir, jadi gue membayangkan hal-hal yang ini jangan bisa kayak gini, jangan bisa kayak gitu, jangan ntar gue kayak gini, jangan ntar gue kayak gitu. Sebenarnya padahal nggak kejadian juga. Intinya anxiety, intinya tuh cemasnya tuh berlebihan aja. Nah kalau udah kecemasan berlebihan gitu biasanya gue kagak bisa tidur. Maksud gue gini loh, kayak kalau stres ya udah at least gue bisa pelarian ke tidur gitu, biar gue nggak kepikiran lagi. Bangun-bangun stres lagi nggak apa-apa deh, tapi gue pengen tidur gitu. Nah gue paling males kalau misalnya kondisi gue itu gue nggak bisa tidur. Itu gue males banget. Ternyata ada salah satu solusi yang bisa bikin kita tenang, bisa bikin kepala lu tenang gitu ya, dari kecemasan berlebih atau kekhawatiran yang sebenarnya nggak kejadian juga gitu loh. Ada suatu teh yang bisa membantu mengurangi itu, teh yang menghilangkan tiba-tiba rasa cemas lu itu. Dan teh ini tuh gak gue minum kayak recreational tuh maksudnya ya kalau gue pengen ngemil terus gue bikin teh ini, enggak, karena ini teh obat, teh herbal aja gitu yang ada khasiatnya. Dan sebenarnya kalau lu minum teh-teh yang kayak teh-teh herbal kayak gini, lu jangan minum keseringan, karena kalau misal keseringan kayaknya khasiatnya malah nurun gitu. Jadi ntar badan lu bikin kekebalan sendiri untuk nggak bisa kena efek dari si daun-daun teh ini. Maksud gue lu hanya minum ketika butuh aja gitu, bukan karena iseng. Oke, sorry gue harus pindah karena panas di luar. Jadi nanti malam gue akan minum tehnya, gue akan nyeduh tehnya. Soalnya kalau misalnya lu minum teh ini ya, itu kayak ya udah badan lo akan lemes banget, pikiran lo akan kosong banget, ya ujung-ujungnya tidur karena lemes banget badannya. Jadi badannya tuh kayak seakan-akan lu habis dibius aja, bius total. Jadi karena gue nggak mau tidur jam berapa ini? Ini masih jam 1 siang dan gue gak mau tidur. Gue akan balik lagi nanti malam untuk nunjukin kalian teh apa sih yang sebenarnya akan gue bikin. Sampai ketemu lagi ntar malam, oke? Bye. Oke, jadi di sebelah gue ini adalah semua koleksi teh gue. Kayaknya gue punya semuanya black tea deh. Pokoknya ini semua teh-teh ini ya, kalau kalian lihat. Kelihatannya nggak banyak ya, tapi itu sebenarnya banyak. Kenapa gue bilang banyak? Karena nih tiap teh ada masa kadaluarsanya. Gue ngabisin satu kotak aja tuh bisa 1 tahun. Misalnya kayak contohnya ini nih. Ini kan isinya 100 gram nih. Ini 100 gram kayak gini gue bisa ngabisin ya nggak nyampe setahun sih. Pokoknya kayak hampir setahun lah ini baru habis. Karena ini isinya tuh teh loose leaf namanya, loose leaf tea. Jadi kayak isinya daun-daunan doang, nggak ada kantong tehnya gitu. Jadi ini lama banget habisnya kalau loose leaf. Oke, jadi ini gue akan ngebahas cepet aja tehnya satu-satu. Teh favorit gue itu adalah teh jenis black tea emang. Jadi ini adalah salah satu teh yang lumayan sering gue minum. Namanya Napoleon Tea Napoleon dari TWG. Gue akuin TWG tuh daun tehnya enak-enak banget sih. Jadi ini enak banget.
Ini tuh black tea dicampur sama vanilla. Ketika lo minum ini tuh rasanya kayak ada vanilanya gitu. Rasanya tuh smooth. Kenapa gue bilang smooth atau halus gitu ya? Pas lo minum, dia tuh gak ada rasa asem yang ngegigit lidah lo. Jadi gue suka banget. Ini teh nomor 1 yang paling gue suka, yang gue punya ya di koleksi teh gue. Ini gue sering bikin dan isinya tuh kayak gini nih. Desain kemasannya tuh sangat airtight supaya aroma dari daun tehnya tuh kayaknya aroma daun tehnya tuh awet gitu di dalam, karena dia tuh pakai kemasan yang kayak gini, kayak tutup tebel banget. Isinya kayak gini. Wah, tumpah. Jangan sampai tumpah karena ini setiap butirnya sangat berharga. Karena gue suka banget TWG, enak banget. Terus di sini gue juga punya satu TWG lagi, tapi ini French Earl Grey. Jadi Earl Grey ini tuh teh black tea juga, tapi dia dicampur sama buah kalau nggak salah, citrus fruits. Jadi ini dicampur sama buah-buahan citrus, dan tadi ada bunganya juga, bunga French blue flowers. Ada bunga keringnya, ada buah-buahan kering, buah-buahan citrus tuh mungkin kayak jeruk kali ya. Ini gue belum pernah nyoba sih, ini gue baru beli. Oh my god. Lucu banget, ada bunga-bungaan birunya. Dan ini tuh aromanya ya, kalau mau gue jelasin tuh kayak kecium banget, ada jeruknya. Gue nggak tahu, bukan jeruk kali ya, kayak semacam buah-buahan dengan vitamin C yang tinggi gitu. Jadi lo akan nyium agak bau asam dari buah. Ini adalah teh dengan aroma yang paling menjijikan. Kalau kalian dengar kata teh, kalian tuh pasti akan kebayang bau yang enak, aromatik gitu, bunga, buah, rempah-rempah gitu kan. Tapi campuran teh ini adalah diantaranya yaitu sebuah akar tanaman. Oke, gue spill aja kali ya namanya. Jadi nama teh ini adalah Valerian root tea. Jadi Valerian root tea ini adalah teh yang isinya itu, gua nggak apal ya, maksudnya mereka tuh masukin bermacam-macam rempah-rempah atau tanaman-tanaman yang khasiatnya tuh wow gitu buat otak kita. Tapi salah satu komposisinya yang paling dominan adalah Valerian root. Valerian itu adalah ya tanaman aja gitu, tapi dia ini tuh dia komposisinya tuh dari si akarnya. Ini baunya lu tahu nggak kayak apa? Jadi baunya ini kayak lagi musim hujan, terus kaos kaki lu basah karena kena hujan atau enggak karena lu nginjek genangan air gitu ya. Kaos kaki lu basah, terus lu beraktivitas deh sekitar beberapa jam setelah kaos kaki lu basah itu masih lu pakai gitu ya. Akhirnya lu pulang, sepatu lu masih dalam keadaan lembab dan nggak lu jemur karena mungkin udah malam gitu kan. Terus besoknya lu pakai lagi tuh sepatu yang masih setengah lembab itu. Dan mungkin besoknya nggak ada matahari, jadi lu nggak bisa ngejemur sepatunya. Jadi ya udah sepatunya lembab selama-lamanya. Dan ini adalah teh dengan aroma kaki lo yang abis keringetan dan kena sepatu lembab, terus lu cium bagian dalam sepatu lo, itu baunya kayak gini. Teh ini baunya kayak gitu. Jadi ini makanya kenapa gue masukin toples, karena ini aromanya bisa bikin lu pingsan. Nggak sih, gue melebih-lebihkan, nggak pingsan, tapi kayak aromanya nih, kalau gue ini bahkan udah gue masukin ke dalam jar kayak gini ya, dalam toples gini, ini gue masukin lagi ke dalam lemari gue yang terus gue taruh di paling belakang, lemari paling belakang. Dan itu aja, ketika gue tiap kali gue masuk gitu ya ke rumah gue gitu, itu kadang gue bisa, kalau gue deket-deket sama raknya gitu, ke tempat rak dia, itu gue bisa nyium bau kaki. Ini bau sikil, tau gak? Bau sikil, sumpah gue nggak bohong. Kalau itu gue nggak lebih-lebihkan, ini beneran bau sikil. Jadi ini kenapa gue keluarin dari kemasannya dan gue bener-bener amanin di dalam rak atau apa, karena gue nggak mau kalau misalnya ada tamu di rumah gue terus dia nyium bau ini terus menyangkanya itu bau kaki gue, ngerti nggak? Misal lu lagi di dalam suatu ruangan yang banyak orang, terus tiba-tiba lu nyium bau kaki, lu nggak tahu itu bau kaki siapa, terus akhirnya lu kayak apakah ini bau kaki gue, terus akhirnya lu mencium kaki lu sendiri, tapi ternyata itu bukan bau kaki lu, itu bau kaki nggak tahu, random aja. Dan itu baunya tuh kayak kuat banget. Gue mau buka ini, gue mau nyium lagi. Gue takut. Jadi bentukannya kayak gini guys, kayak di dalam, bentukannya tuh di dalam tea bag gitu. Ketika gue
gue nyeduh ini ya, gue nahan napas. Sejujurnya gue nahan napas. Karena ketika dia udah masuk ke dalam air, aromanya nggak sekuat ini, nggak sekuat ketika dia kering kondisinya. Gue nggak tahu kenapa begitu gitu. Tapi ketika dia kering, baunya ya Allah. Ya Allah. Jadi kalau gue nyeduh ini ya udah gue langsung kayak masukin air panas, buk gitu dari jauh gitu kayak gue masukin. Dan ketika dia udah masuk ke dalam air, masih bau tapi nggak terlalu nyengat. Ini nyengat banget baunya. Gue mau mandi dulu dan setelah mandi gue akan menyeduh valerian ruti ini. Jadi sebelum minum valerian ruti gue akan siap-siap tidur. Gue pakai piyama, pokoknya gue udah siap tidur gitu ya. Baru gue minum ini karena gue pengennya tuh ya udah habis minum teh ini gue langsung tidur. Gue mandi dulu, oke guys. Saran gue sih jangan dicium. Sebenarnya gue agak males mandi sih karena jam 9:30. Tapi gue tadi habis dari luar, jadi nggak mungkin gue nggak mandi. Harus mandi kalau habis dari luar. Oke. Hai, gue baru selesai mandi ya. Aduh enak banget. Wow, so refreshing. Gue akan seduh tehnya sekarang. Mari kita mulai seduh valerian rutinya. Gue lupa gue harus tahan napas. Siapkan 1 cangkir teh dan isi cangkir tehnya dengan air panas. Jangan lupa untuk tahan napas ketika masukin kantong teh valerian rutinya. Ini valerian rutinya. Jauhkan dari muka kalian, jangan lupa. Kalau lupa kalian bisa pingsan. Dan cepat masukin ke dalam air panasnya. Jangan lupa langsung tutup cepet-cepet. Masalahnya kalau misalnya lu nggak tutup toples ini cepet-cepet setelah lu ambil kantong tehnya, ini satu ruangan rumah lu, segede apapun itu rumah ya yang lu punya, itu akan bau tengik kaki. Jadi saran gue ketika lu ambil tuh kantong teh, udah lu langsung tutup jarnya, bener-bener rapat. Kalau bisa lu nggak bisa buka lagi tuh toples. Nggak bau gitu. Kayak baunya tuh kayak mungkin kayak bau jamu kali ya, bau yang herbal banget lah pokoknya, tapi nggak bau tengik. Dan ini jangan dipakein gula ya karena sangat nggak cocok. Ini bukan teh cemilan ya, jadi jangan dikasihin gula gitu. Udah kuning banget sih guys, udah siap minum kayaknya. Sih enak, sumpah aneh banget, enak banget rasanya, sumpah. Warnanya pekat tuh. Anehnya enak. Enak banget. Gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Kayak kalau gue minum itu setiap hari, gue nggak akan bikin konten deh. YouTube gue kosong gitu, karena gue udah nggak bisa ngomong. Bukan nggak bisa ngomong karena lumpuh ya, tapi lebih kayak nggak ada masalah yang perlu gue omongin, ngerti nggak sih? Gue sebenarnya nggak mau. Gue gak tau gue harus ngomong apa guys. Mungkin gue nanti akan lanjut lagi besok kali ya, besok pagi, supaya gue bisa nge-reviewnya lebih bener gitu. Gue gak nge-review kayak lagi orang giting. Gue gak nge-review kayak lagi orang make, tau gak? Ini kayak gue kayak orang make anjir. Make teh. Oke, peace out. Selamat malam dan selamat tidur. Semoga tidur kalian nyenyak dan tidur kalian cukup hari ini. Sampai ketemu lagi besok dengan review gue setelah minum valerian ruti. Kenapa gue kayak gini dari tadi ya? Kayak kenapa sih?
penasaran banget sih. Strawberry sama whipping cream enak banget. Ini sarapan ter the best sih. Pagi semalam gue mimpi, dan gue bisa bilang mimpinya tuh enjoyable. Gue menikmati mimpi itu gitu. Ketika gue lagi mimpi ya, maksudnya ceritanya tuh damai aja mimpinya. Gue lupa sih mimpi apa, tapi pas gue bangun gue cuman ngerasain sesuatu yang enak aja, rasain sesuatu yang enteng, gitu gak sih, kayak damai dan enteng. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, oke? Dan semoga kalian sehat selalu. Gue gak sabar untuk ngomong dan ketemu kalian lagi di vlog selanjutnya. Bye. Ludes, dalam 5 menit ludes. Enak banget semuanya.